Sobat Madrasah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran materi kali ini, yaitu merancang karya ilmiah, mengidentifikasi materi karya ilmiah, dan menganalisis informasi karya ilmiah. Untuk bagian awal, kita akan membahas dimulai dari pengertian karya ilmiah, yaitu karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi yang benar serta dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, hal ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari karya ilmiah itu sendiri yaitu untuk mempublikasikan apa yang kita teliti. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, penjelasannya masuk akal atau logis, atau jujur apa adanya sesuai data dan fakta yang objektif. Nah, hal ini tidak boleh mengada-ada ataupun meniadakan, jadi harus sesuai dengan apa adanya. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, disusun secara sistematis, artinya penyusunannya harus berurutan. Kemudian yang ketiga, masalah yang dibahas yaitu jelas dan lengkap. Kemudian yang keempat yaitu kebenarannya dapat dibuktikan atau memang bisa diuji. Kemudian yang kelima, berlaku untuk umum. Dan yang keenam, bahasanya baku. Untuk selanjutnya kita ke jenis-jenis karya ilmiah. Jadi jenis karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama, karya ilmiah populer. Temanya dekat dengan masyarakat, terbitnya juga di surat kabar, bentuknya bentuk artikel ilmiah, dan penggunaan bahasanya menggunakan bahasa santai tetapi sesuai dengan EYD. Untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk semi formal, sudah menggunakan struktur tentunya. Contohnya itu adalah makalah atau paper yang biasa dipakai oleh mahasiswa. Kemudian untuk bentuk yang ketiga yaitu bentuk formal. Bentuk formal ini bentuknya sudah lengkap seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Kalau skripsi itu untuk penyusunan dari S1, kalau tesis S2, dan doktor untuk S3. Untuk struktur karya ilmiah, yang pertama ada judul, harus satu frasa, mencerminkan karya ilmiah, kemudian jelas, padat, dan lengkap. Struktur yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu hampir sama dengan proposal. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Hampir sama seperti proposal yang sebelumnya kita bahas, dari mulai latar belakang hingga sistematika. Struktur selanjutnya yaitu kerangka teoritis, yaitu berupa kajian pustaka atau landasan teori atau pengetahuan pendukung, maksudnya ya, pendukung baik dari buku atau laman web, boleh dari mana saja, yang penting itu mendukung. Kemudian yang keempat, metodologi penelitian berupa prosedur atau tahapan penelitian. Untuk metode itu ada metode deskriptif, ada metode eksperimen, dan ada metode penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan ini merupakan intisari atau bagian pokok karya ilmiah. Pembahasan isinya berupa pembahasan mengenai proses penelitian, hasil penelitian, dan yang di dalamnya merupakan proses dari awal hingga akhir sebuah penelitian. Untuk bagian akhir yaitu simpulan dan saran. Simpulan berisi kesimpulan dari seluruh akhir dari sebuah kegiatan. Kalau saran itu saran yang mendukung terhadap apa yang kita bahas. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian yang kita lakukan. Oke, demikian materi pembelajaran yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.